Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada saat teduh kita pagi hari ini Amsal 20 ayat yang ke-16. Firman ini mengatakan bahwa ada sebuah teka-teki ya secara hikmat Salomo yang dimaksudkan ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Nah, saudara, pagi ini Kitab Amsal ini bicara tentang pandangan firman Tuhan, tentang menanggung, ya, penanggung bagi sesama yang berkaitan dengan prinsip finansial dan bisnis bagi orang percaya. Saudara, saya mengamati kayaknya giliran saya ini banyak bicara tentang prinsip kerajaan Allah dalam keuangan dan bisnis. Jadi pagi ini kita bicara tentang pandangan firman Tuhan tentang prinsip finansial dan bisnis ya, kaitannya dengan menanggung orang lain. Dari Kejadian hingga Kitab Wahyu, saudaraku, banyak Alkitab ini bicara terkait dengan keuangan ya, dengan finansial. Karena memang uang itu sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi 16 dari 38 perumpamaan Yesus itu berhubungan dengan uang dan harta benda. 1 dari 10 ayat Injil berhubungan itu dengan uang. Nah, saudara, ada 2350, jadi di atas 2000 ayat Alkitab itu bicara terkait uang, ya, tentang persepuluhan, tentang hutang piutang, tentang harta benda di dalam Alkitab. Justru lebih banyak Alkitab bicara tentang uang daripada bicara tentang bahasa roh, bicara tentang doa dan iman. Itu bisa 2 kali lipatnya, saudaraku ya. Jadi kenapa topik ini selalu muncul dan ada di dalam firman Tuhan ketika Yesus memberikan perumpamaan, bicara tentang keuangan, hutang piutang, dan harta benda. Saudaraku, karena finansial, bicara tentang uang, itu adalah kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kita tidak akan mungkin pergi kemana-mana tanpa membawa uang. Jadi sama seperti saudaraku handphone, demikianlah uang saudaraku. Justru saudara yang kekasih, banyak orang tidak membawa Alkitab ya, tetapi uang pasti selalu dibawa. Itu sebabnya Yesus hanya membandingkan dirinya itu dengan uang, bukan dengan apapun. Tapi Yesus selalu memperhadapkan dirinya dengan ilah yang lain, yaitu uang. Nah, saudara, firman Tuhan pagi ini memberikan kepada kita beberapa nasihat mengenai menjadi penanggung bagi sesama. Yang pertama itu, jangan menjadi penanggung bagi orang yang tidak saudara kenal karakternya. Karena di dalam Amsal 20 ayat 16 tadi dikatakan, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain dan tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Ya. Jadi Amsal 20 ayat 16 ini dikatakan di sana bahwa ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain, tahanlah dia sebagai sandera ganti orang asing. Jadi jika seorang menjadi penjamin bagi orang lain yang berhutang, lalu orang tersebut tidak dapat membayar hutangnya, maka si penjamin tersebut akan ikut menanggung beban hutang orang yang ditanggungnya itu. Orang itu disebut sebagai penanggung bagi sesama. Dikatakan di dalam Amsal 20 ayat 16 tadi, ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain. Atau di zaman dahulu itu jubah itu adalah properti yang berharga.
Ambillah pakaian orang yang menanggung orang lain sebagai sandera bagi orang asing hingga kewajibannya, hingga hutangnya dapat dilunasi. Jadi saudaraku, itu diizinkan dan itu memang dipraktekkan. Orang yang menjadi penjamin bagi sesama itu bisa saja karena alasan bisnis, ya, ada mitra kerjasama di dalam bisnis, dan bisa juga karena alasan menolong orang lain. Namun jika seseorang telah sepakat menjadi penjamin atau penanggung bagi sesamanya, untuk alasan apapun, maka ia menjadi terikat terhadap perjanjian tersebut. Nah, banyak anak-anak Tuhan yang tulus seperti merpati, tapi tidak cerdik seperti ular. Belas kasihannya tidak dewasa sejalan dengan hikmatnya. Nah, saudara, hal yang penting kita ketahui adalah ketika seseorang menanggung orang lain, saudaraku menjadi penanggung. Dikatakan di sana, kenalilah karakter orang yang berbisnis atau yang terhubung secara finansial dengan saudara. Mohon maaf, saudara yang belum mute, tolong di-mute dulu. Sekali lagi, kenalilah karakter orang yang berbisnis atau terhubung secara finansial dengan saudara. Nah, praktek menjadi penanggung bagi sesama itu sampai hari ini masih juga banyak dilakukan, saudaraku. Ada beberapa contoh saya lihat di sini dan saya buat kepada saudara supaya kita bisa dapat gambaran. Contohnya begini, ada seorang pria bernama Juan memberikan mobilnya sebagai jaminan supaya temannya itu yang dapat berhutang ke leasing untuk modal bisnisnya atau untuk modal bisnis bersama. Inilah yang disebut sebagai penanggung bagi sesama. Maksud dan tujuan Juan untuk memberikan mobil tersebut adalah baik, yaitu menolong temannya. Tapi banyak sekali hubungan persahabatan itu menjadi taruhan ketika terjadi masalah dalam pembayaran hutang tersebut. Properti Juan, yaitu mobilnya, itu dapat disita sebagai jaminan oleh pihak leasing hingga hutang temannya tersebut dilunasi. Itu sebabnya Alkitab menasihati kita agar kita sedapat mungkin tidak menjadi penanggung bagi sesama. Kecuali saudara memiliki alasan yang dapat saudara terima nantinya sebagai resiko. Amsal 22 ayat 26 dikatakan, jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa Alkitab menasihati kita untuk tidak menjadi penanggung hutang bagi sesama kita? Karena hubungan kekerabatan kita dengan orang yang kita tanggung akan menjadi taruhannya. Hubungan kita dengan keluarga bisa jadi rusak, saudaraku. Hubungan kita dengan saudara seiman juga bisa menjadi rusak. Jadi jika orang tersebut memiliki karakter yang baik dan disiplin untuk menyelesaikan hutangnya hingga tuntas, maka selamatlah saudara. Tapi jika ia tidak disiplin, saudara, maka itu akan mengandung resiko. Saudaraku, padahal tujuannya di awal adalah baik. Tapi kecuali saudara sudah memikirkan dan bersedia menanggungnya jika resiko itu terjadi, saudaraku yang kekasih, ini bisa berjalan. Tapi ini bisa menjadi jerat bagi kita, yaitu sesuatu perangkap yang kita tidak sadari. Karena ini akan banyak menyita pikiran dan waktu-waktu kita. Nah, ini berikutnya beberapa contoh lagi. Orang lain yang berhutang, tetapi kita menjadi penanggung hutangnya dengan cara apa? Berhutang lagi. Contohnya seperti meminjamkan kartu kredit ya kepada teman kita atau membuat pinjaman orang lain atas nama kita atau menjadi jaminan untuk hutang orang lain. Itu yang disebut sebagai penanggung bagi sesama. Bisa pada akhirnya ketika orang tersebut tidak mampu membayar,
kita harus membayar kewajiban hutang orang lain tersebut. Nah, saudara, dikatakan jangan kamu termasuk orang yang membuat persetujuan. Artinya ada kesepakatan resmi, ya. Kalau dikatakan di dalam ayat firman Tuhan tadi, jangan kamu termasuk orang yang membuat persetujuan. Jadi artinya ada kesepakatan secara resmi. Ini bukan sambil lalu. Jadi kesepakatan resmi itu bentuknya tertulis bahwa saudara adalah penanggung bagi sesama. Jadi bukan sekedar saksi. Itu beda ya saudara. Kalau saudara menghubungkan seorang dengan orang lain dan saudara menjadi saksinya, itu beda dengan saudara sebagai penanggung bagi sesama. Jadi jauh terlebih baik jika saudara memberi dengan sukacita. Ya, kalau ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia terdesak oleh hutang, sesuai dengan kemampuan kita untuk menolong saudara seiman daripada menjadi penanggung bagi sesama dengan memberi hutang. Kecuali ada hal-hal khusus dan tertentu yang saudara artinya sudah siap menanggung resikonya. Saudara sudah memperhitungkannya. Saudara sudah mengkalkulasikannya. Dan saudara siap menanggung resikonya. Amsal 17 ayat 17 dikatakan demikian juga saudara ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Artinya bahwa kita juga tidak bisa menafikan bahwa kita menjadi saudara kita di dalam kesukaran. Jadi ada keseimbangan. Dan kita harus bertumbuh dalam hikmat kita ketika kita, saudaraku, ingin menolong orang lain dengan belas kasihan. Saudara, itu yang pertama. Yang pertama tadi adalah saudara kita harus mengenali orang di mana kita menjadi penanggung bagi orang lain. Jangan menjadi penanggung bagi orang yang saudara tidak kenal karakternya. Yang kedua, saudara yang kekasih. Amsal 6 ayat 1-5 dikatakan begini. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Nah, ini bisa terjadi. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tertidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Nah, kitab Amsal ini menasihatkan kita, saudara, sebelum kita terlanjur dengan kata-kata kita, sebaiknya pikirkanlah dengan baik-baik. Supaya hal itu jangan menjadi jerat bagi kita. Namun jika engkau telah terlanjur dengan kata-katamu, saudara dikatakan di sini, berusahalah dengan sungguh-sungguh agar engkau lepas dari jerat tersebut. Mudah-mudahan engkau dapat terlepas daripadanya. Amsal 27 ayat 12 dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Tapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nah, saudara, artinya apa? Jadi ada dua alasan orang melakukan penanggungan terhadap sesama. Yang pertama itu karena belas kasihan, menolong orang lain. Tetapi alasan yang kedua juga karena kemitraan bisnis. Jadi saudara, kalau ini kaitannya dengan bisnis, maka kenalilah dengan siapakah kita akan berbisnis. Saudara, orang yang tidak disiplin atau tidak benar secara keuangan atau finansial dan tidak benar secara moral, itu bukanlah mitra bisnis yang baik. Ini bukan berarti harus berbisnis dengan hanya orang Kristen. Karena banyak juga orang Kristen tampaknya rohani, tapi tidak disiplin secara keuangan dan moral. Jadi firman Tuhan ini
ingatkan kepada kita, saudaraku. Kenalilah dengan siapakah kita berbisnis. Karena ketika kita bermitra atau berbisnis dengan orang, ketika kita berbisnis, maka kita sedang bermitra dengan orangnya, bukan dengan uangnya. Dengan siapakah kita bermitra bisnis, itu jauh lebih penting daripada bisnis itu sendiri. Sebaiknya, sebaik apapun kita membuat manajemen pengaman bagi bisnis kita, saudara, jika rekan bisnis kita itu adalah seorang yang rakus uang, tamak, ia akan menggunakan segala cara untuk mencuri atau menyingkirkan kita, bahkan dari bisnis yang telah dibangun dengan susah payah. Jadi saudaraku, bukan peluang bisnisnya yang paling utama, tetapi dengan siapa kita bermitra bisnis, itulah yang utama, saudaraku. Jadi orang-orang, ada dua penanda, saudaraku. Jadi orang yang tidak benar secara keuangan atau finansial dan tidak benar secara moral bukanlah mitra bisnis yang baik. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2 dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Saudara, ini dikatakan oleh Paulus pada zamannya. Dan inilah hari di mana hari terakhir itu, saudaraku, telah datang. Manusia itu sangat mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Saudara, hari-hari ini kita akan menemukan, saudaraku, semakin sulit menemukan orang yang setia. Semakin sulit menemukan orang yang jujur. Karismatik atau tidak gereja karismatik itu tidak menjadi ukuran kejujuran pada saat ini. Jadi saudara yang kekasih, kalau saudara berencana untuk bermitra dengan orang, dengan seseorang, saudaraku, kenali terlebih dahulu orang tersebut, saudaraku. Siapakah orang tersebut? Karena kita bisa menjadi pada akhirnya penanggung bagi orang tersebut. Saudara, Mazmur 101 ayat 6 dan 7. Dikatakan begini, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tidak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Saudara, Daud berkata, mataku tertuju kepada orang-orang yang setiawan di negeri. Jadi di dalam gereja, saudaraku, di dalam pemuritan, Tuhan memberikan tuntunan kepada kita, saudaraku, lewat komunitas, lewat pemuritan, kebenaran yang terus-menerus kita dengar, saudaraku, untuk melatih kita, saudaraku, memiliki sebuah karakter yang setia. Karena kesetiaan di dalam karakter kita, ini adalah modal besar sebetulnya, saudaraku, untuk kita bisa, saudaraku, bermitra bisnis dengan orang tersebut. Saudara, kadangkala menurut pengalaman kami, ya, menurut pengalaman saya, saudaraku, kadangkala orang yang bukan disebut Kristen, mereka jauh lebih setia. Mereka, saudaraku, bisa memberikan pertanggungjawaban dengan disiplin, saudaraku, dengan kesetiaan. Daripada, saudaraku, kadang-kadang anak-anak Tuhan. Ya, jadi itu sebabnya kenapa kita perlu belajar, saudaraku, dalam keuangan. Kita perlu belajar disiplin. Karena setia di dalam keuangan itu adalah pemuritan. Memuridkan kita. Gerbang utama di dalam pemuritan itu adalah kesetiaan kita bertanggung jawab dalam hal-hal yang kecil. Hal kecil dalam kerajaan Allah itu adalah masalah uang. Yesus berkata, saudaraku, aku akan mempercayakan kepada orang yang setia dalam perkara kecil dan akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar.
Jadi saudara yang kekasih, perkara kecil itu adalah masalah uang. Jadi saudara yang kekasih, ketika Tuhan bicara terus-menerus di dalam Alkitab, saya sudah katakan tadi, lebih daripada 2000 kali Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu bicara tentang masalah uang, bicara mengenai perpuluhan, bicara mengenai hutang piutang, bicara tentang masalah finansial. Itu artinya, saudaraku, poin ini adalah penting. Bukan uangnya, saudaraku, tetapi sikap kita terhadap uang. Itu yang paling penting. Saudara yang kekasih, kita percaya bahwa berkat itu datang daripada Tuhan. Jadi, dengan siapa saudara berbisnis, Tuhan akan bisa mencurahkan jalan dan membukakan pintu saudaraku untuk mencurahkan berkat-berkat bagi kita. Saudara yang kekasih, apa jenis bisnis saudara itu bukan hal yang paling utama. Tapi Tuhan akan memberkati kita dengan hikmat-Nya untuk dengan siapa kita berbisnis. Jadi saudara yang kekasih, kaitannya menjadi penanggung bagi sesama itu ada dua. Oleh karena ingin menolong orang lain, saudaraku berbuat baik. Tetapi kadangkala kita tidak bijaksana. Tapi yang kedua adalah karena urusan bisnis, saudaraku. Dan ini kita harus bijaksana untuk mencari rekan. Siapakah orang yang tepat bagi kita. Saudara yang kekasih, inilah kebenaran firman Tuhan yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini untuk bisa kita memahami, saudaraku. Di dalam firman Tuhan, lengkap tuntunan apapun, saudaraku. Bicara tentang hubungan, relasi bisnis, penanggung bagi sesama, dan banyak hal. Semua apa yang kita perlukan ada di dalam firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kau mengingatkan kami kembali, Tuhan. Bagaimana kami menjadi orang yang setiawan. Kami belajar Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang setia dalam masalah keuangan. Kami mau hidup diam bersama-sama dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dengan cara yang tidak bercela. Tuhan, dengan cara itulah kami mau melayani Engkau Tuhan seumur hidup kami. Bapa yang baik, kami mau belajar Tuhan Yesus lebih dalam lagi tentang keuangan, tentang bisnis, bagaimana kami bisa menjadi penanggung bagi sesama dengan cara yang bijak. Kami tidak terlanjur dengan kata-kata kami. Kami tidak, Tuhan Yesus, menjadi perangkap untuk keputusan yang sudah kami buat. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali. Bagaimana kami harus melangkah dengan melihat kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pagi ini. Dalam nama Yesus kami doa dan ucap syukur. Amin.